Jalan. Ya, pemirsa, belanja subsidi pupuk mencapai 24 triliun rupiah. Dengan angka sebesar ini, bagaimanakah penyaluran subsidi pupuk di lapangan? Apakah sudah efektif? Siapa saja yang menjadi target dari program ini dan seberapa signifikankah peran subsidi pupuk bagi para petani? Kita akan membahasnya tentunya bersama dengan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Bapak Henry Saragih dan juga bersama dengan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Bapak Peter Abdurrah Redjalam. Terima kasih Pak Henry telah bergabung bersama kami di studio dan melalui sambungan telekonferensi sudah ada Bapak Peter. Selamat siang Pak Peter, terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik. Saya ke Pak Henry lebih dahulu. Pak Henry, kalau tadi ya kita melihat bahwa di sini data yang kami himpun bahwa setiap tahun pemerintah tentunya mengadakan tadi subsidi pupuk untuk para petani. Tahun ini anggarannya cukup lumayan, ada di 24 triliun rupiah. Bagaimana Anda sendiri melihat angka tersebut berdasarkan di lapangan? Untuk penyerapannya sudah baik atau Anda melihatnya seperti apa Pak Henry? Ya, pertama kita akan membahas soal subsidi ini ya. Nanti sebelum ditutup acara ini soal keseluruhan, tapi ini soal subsidi pupuk. Nah, selama ini ya yang disebut dengan subsidi pupuk itu ya tidak sampai kepada petani dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai yang diharapkan. Bahkan harganya sendiri pun kadang di atas dari harga yang sudah ditentukan meskipun dibilang itu harga subsidi. Jadi lebih mahal seperti itu? Lebih mahal. Berapa Pak harga yang ibaratnya yang dijual seperti itu ya ke para petani? Iya, jadi karena petani banyak yang nggak berhasil untuk membeli pupuk di kios-kios ya yang ditunjuk itu ya dengan subsidi yang harga 130.000 ke 140.000 ya akhirnya mereka terpaksa membeli di kios yang tak resmi itu sebesar 270.000 rupiah per sak. Bahkan kalau dia harus membeli yang non subsidi harus 340.000 per sak. Oke. 270.000 ini yang subsidi apa yang non subsidi tadi Anda katakan? Kita tidak jelas dia jadi akhirnya. Ya, jadi karena yang kios-kios yang ditunjuk ya sebagai penyalur pupuk subsidi itu ya seringkali tidak bisa mencukupi yang dibutuhkan oleh petani. Tidak mencukupi, artinya ya, kurang? Kurang. Ya, jadi mereka kehabisan stok dan keterlambatan dan macam-macam terjadi. Oke, artinya kalau tadi dilihat sebelum masuk ke tadi anggaran 24 triliun rupiah ini, kalau background yang melihat bahwa sejauh ini tadi ada masalah ketidaktepatan waktu, jumlah tidak sesuai, harga lebih mahal. Yeah. Anda melihat masalahnya di mana? Ini apakah distribusi yang tidak tepat atau distribusi yang tidak baik, apakah seperti apa? Kelihatannya satu memang jumlah yang disiapkan itu pun sudah tidak cukup. Jumlah yang disiapkan? Ya, tidak disebut alokasinya tidak cukup. Ya, jumlah yang dibutuhkan oleh petani itu tidak cukup dari yang disiapkan oleh pemerintah. Ya, yang kedua ya model penyalurannya sendiri juga. Ya, dibilangkan kita mesti pakai kartu tani. Ya. Nah, kenyataannya kartu tani itu tidak bisa dipakai, tidak berjalan. Yang kenyataannya sekarang kebanyakan kita itu hanya menggunakan fotokopi KTP saja. Jadi kartu tani itu tidak bisa dipakai karena ternyata kios-kios itu sendiri pun kebanyakan tidak punya alat ya yang katakanlah online ya untuk itu. Jadi ya akhirnya sebenarnya sangat manual saja. Artinya secara infrastruktur pun ternyata tidak berjalan, tidak mencukupi seperti itu ya. Oke, saya ke Pak Peter. Pak Peter tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Henry, beberapa yang menjadi kendala saat ini adalah tadi ketidaktepatan waktu, jumlah tidak sesuai, harga jadinya lebih mahal padahal sudah disubsidi. Lalu kemudian tadi salah satunya juga tidak adanya infrastruktur yang mendukung, yang harusnya tadi menggunakan kartu tani, akhirnya hanya menggunakan KTP. Anda melihat bahwa apakah ini memang tadi ini tidak tepat sasarankah atau tidak sesuaikah, atau tadi angka 24 triliun rupiah ini penyerapannya belum sesuai atau seperti apa Pak Peter? Ya Mbak Eliza, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Henry tadi adalah kesimpulan yang dari sudah lama
Ya. Permasalahan carut marut dari subsidi pupuk ini kan sudah sangat lama. Secara makro, ya, tidak efektifnya subsidi itu sudah ditunjukkan oleh besarnya nilai subsidi yang disalurkan oleh pemerintah dengan produktivitas pertanian kita yang terus menurun. Ya. Artinya walaupun kita itu terus-menerus menggelontorkan subsidi pupuk, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas dari sektor pertanian kita. Target dari produksi pertanian kita tidak pernah bisa tercapai karena memang ini menunjukkan subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah itu tidak banyak membantu. Ya. Kenapa tidak banyak membantu? Karena memang tidak tepat sasaran, tidak mencapai target yang atau target sasaran petani-petani yang memang membutuhkan. Ya. Dan selalu disebutkan persoalannya itu adalah mekanisme. Ya, dan dari dulu juga sudah diusulkan mekanisme dari penyaluran pupuk, subsidi pupuk ini seharusnya bukan pada produk, bukan pada harga subsidinya, pada harga produk pupuk, ya, karena hal itu sangat sulit, ya, untuk memastikan bahwasanya yang akan menikmati subsidi tersebut adalah benar-benar petani yang membutuhkan. Tadi Pak Henry sudah menceritakan, ya, dan saya kebetulan juga keluarga petani, saya tahu persis bagaimana petani pada umumnya itu tidak menikmati harga subsidi pupuk. Ya, pupuk yang harus dibeli oleh petani pada umumnya adalah harga-harga yang non subsidi, yang jauh lebih mahal daripada subsidi. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah kemana, ya, subsidi yang disalurkan itu berujung kemana? Siapa yang sebenarnya menikmati subsidi pupuk? Ya. Dan ini saya kira sudah waktunya untuk kita benar-benar melakukan evaluasi dan berani, ya, mengubah mekanisme subsidi pupuk. Mengubah mekanisme subsidi pupuk. Apalagi tadi kalau Anda bilang masalah ini sebenarnya masalah apa ya? Jadi kayak lagu lama kaset kusut, udah dari lama-lama udah nggak selesai-selesai nih kasusnya. Tapi tadi mekanisme yang seperti apa? Karena kalau kita lihat masalahnya tadi terus berulang dan petani pun akhirnya tidak bisa merasakan atau menikmati dari subsidi pupuk ini. Mekanisme yang seperti apa yang memang sebenarnya harus dirapikan, dibereskan di sini, Pak Peter? Ya, saat ini sebenarnya kalau menurut saya yang menikmati subsidi pupuk ini bukan petani. Ya. Tapi lebih dari pihak-pihak di luar petani, baik itu terutama di rantai pasok, ya, mulai dari produsen hingga ke pedagang yang di rantai pasok dari pupuk tersebut, bukan petani. Kalaupun ada petani yang menikmati subsidi pupuk, itu adalah sebagian kecil, segelintir dari petani yang memang memiliki akses, yang memahami mekanisme penyaluran subsidi pupuk. Nah, oleh karena itu yang seharusnya adalah bagaimana kita mengubah mekanisme ini agar supaya dapat dipastikan bahwasanya semua petani itu bisa menikmati. Caranya gimana? Ya, caranya ini mungkin ekstrim yang ingin saya sampaikan adalah mengubah dari subsidi pupuk, ya, kita mengubahnya adalah lebih kepada menghargai produknya, produk petaninya. Kita tidak mensubsidi pupuknya, tidak mengurangi biaya mereka di dalam biaya produksi mereka. Karena seperti disampaikan oleh Pak Henry tadi, pada kenyataannya mereka memang biayanya tinggi, ya. Dan itulah yang menyebabkan term of trade dari petani itu menjadi rendah. Baik. Untuk menaikkan term of trade dari petani, kita bukan mengurangi biaya masukan, tetapi kita meningkatkan harga output dari petani. Sehingga dengan demikian term of trade dari petani itu membaik. Baik. Kan tujuan utamanya kan sebenarnya meningkatkan kesejahteraan petani yang diindikasikan oleh term of
rate yang lebih baik, yang lebih tinggi. Oke, tapi kan untuk mendapatkan Dan hasil itu yang bisa baik, kita raih untuk dengan mendapatkan hasil yang baik, harga Pak Peter, output yang juga tinggi. dibutuhkan sebuah untuk mendapatkan produk yang baik, tapi kan bibitnya juga harus baik. Artinya dipenuhi juga bibit-bibit yang baik dan plus pupuk-pupuknya di sini juga terpenuhi. Exactly. Tapi, oke, Jadi kita tidak hanya dari pupuk sebenarnya. Oke, baik. Pak Peter, Pak Henry, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Investor Daily Talk, masih bersama saya Eliza Hasan dan kedua narasumber saya ada Bapak Henry Saragih dan juga Pak Peter Abdullah. Saya kembali ke Pak Henry. Pak Henry, tadi kalau kita ada apa yang dikatakan oleh Pak Peter, ini harus ada sebuah mekanisme yang diubah apabila memang tadi kalau pupuk ini sudah tidak bisa diselamatkan terkait dengan subsidi pupuk ini, paling tidak kita bisa menghargai hasil produknya. Tapi kita balik lagi kalau ke pupuknya sendiri. Ini kan melihat dari jumlah pupuk subsidi yang diterima saat ini oleh petani, idealnya itu berapa sih Pak? Apa yang sejauh ini itu dapatnya berapa dan harusnya idealnya seberapa besar sebenarnya subsidi yang didapat oleh para petani? Ya, harusnya ini kan pertama kalau kita mengandalkan pertanian yang model pakai pupuk kimia ya, ini memang hampir sekitar 300 kg ya diperlukan per hektar. Kalau lahan kita itu katakanlah ada 7 jutaan hektar sawah kita ya, artinya ya kita itu sesungguhnya butuh pupuk itu sebanyak 2,1 juta ton. 2,1. Oke. Ya, jumlah yang sangat sesungguhnya sangat banyak sekali ya. 21 juta ton lah lebih gitu ya. Dan sekarang ini kan belum terpenuhi jumlah itu ya, jadi otomatis memang kurang. Karena saat ini baru 1,4 atau seberapa? Ya baru sekitar 60% lah dari yang dibutuhkan kalau kita pakai pupuk kimia ini. Gitu. Nah karenanya menurut kita sebenarnya kan pupuk kimia ini sekarang kan dilema. Satu sisi dia masih dibutuhkan oleh petani, satu sisi kan sebenarnya dia ini sudah jelas-jelas juga merusak tanah. Ya, membuat tanah tidak subur, ya, penggunaan pupuk kimia ini. Makanya petani di tengah harga pupuk yang mahal ini ya sekarang sudah mulai beralih kepada pupuk organik, pupuk kompos. Dan itu kita Serikat Petani Indonesia sudah buktikan ya, di mana lahan-lahan pertanian kita sudah tidak lagi pakai pupuk kimia, tapi kita sudah pakai pupuk organik. Dan ini jauh sekali biayanya berkurang. Kalau pakai pupuk kimia itu dia hampir 8 jutaan ya untuk biaya pupuk saja. Ya kalau kita hanya pakai pupuk organik sekitar 1 jutaan. Karena nanti dana pupuk itu masuk ke biaya operasional ya, dan jadi, akhirnya ngaruh ke biaya pupuk produk kimia ini kan tadi saya bilang selain memang dia jumlahnya juga banyak diperlukan, sulit bahannya ya, sampai juga tadi ya karena kan harus diimpor bahan untuk memproduksi pupuk kimia ini ya. Krisis Ukraina dan Rusia kan membuat kita kesulitan itu ya. Sudahlah dia sebenarnya bahannya mahal, dipakai petani pun merusak tanah pertanian petani. Makanya sekarang kita bertransformasi kepada pupuk organik. Tapi kalau secara hasil sebenarnya seberapa signifikan sebenarnya subsidi pupuk ini terhadap hasil dan juga aktivitas pertanian, Pak Henry? Ya karena kan begini, pemerintah Indonesia pupuk kimia dibilang juga tidak maksimal. Ya, menggunakan pertanian pakai pupuk kimia juga tidak maksimal karena kurang toh pupuknya. Mentransformasikan ke pertanian yang organik, yang katakan yang agroekologis juga tidak dilakukan. Oke. Ya akhirnya petani berjalan sendiri. Inilah yang sekarang terjadi. Padahal sudah terbukti dari praktek yang kita lakukan lebih secara intensif ya berapa puluh tahun yang lalu ya sejak, dan sekarang mulai 3 tahun ini hasilnya sangat signifikan. Saya baru dapat laporan dari Tuban ya, di lahan 1000 hektar kawasan daulat pangan kita itu panennya 6 sampai 7 ton di tengah-tengah disebut yang sekarang ini musim kemarau. Oke. Jadi ya sebenarnya bisa dengan pertanian agroekologi itu. Artinya bahwa para petani saat ini berinovasi untuk mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Ya, tidak tergantung kepada pupuk kimia itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Peter. Pak Peter tadi kita bahwa
Pak Henry melihat dengan tadi yang subsidi tidak, mungkin dikatakan tadi tidak tepat sasaran, ini tidak dirasakan oleh para petani, tapi dan akhirnya para petani memilih untuk berinovasi. Kita kembali melihat anggaran yang mencapai 24 triliun rupiah ini, namun balik lagi di mana jumlah pupuk subsidi yang malah turun hingga 44,5% dari tahun 2019, jumlah pupuk subsidi yang sebenarnya 9,55 juta ton menjadi 5,3 juta ton per November tahun ini. Kalau tadi Anda katakan siapa kemudian yang akhirnya menikmati ini? Ini kan kemudian kita tanya, kira-kira yang mendapatkan subsidi ini siapa? Kemana subsidi itu akhirnya disalurkan? Itu kan yang kemudian ditanya oleh para petani ini, Pak Peter. Ya, justru itu. Ya, dari penjelasan Pak Henry, saya kira Pak Henry kan mewakili yang real petani, ya. Mereka yang tahu kebutuhan, mereka yang tahu dengan kondisi di lapangan. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Henry tadi, justru menegaskan bahwasanya pemikiran untuk kita mengubah secara total mekanisme penyaluran pupuk subsidi itu menjadi lebih valid. Ya. Kita memang harus melakukan perubahan tersebut. Ya. Bagaimana? Jangan lihat nilainya. Saya kira kalau dilihat dari nilai, tadi paparan dari Pak Henry juga menegaskan bahwasanya jumlah subsidi yang sedang disiapkan oleh pemerintah memang tidak cukup besar untuk memenuhi seluruh kebutuhan dari petani. Ya. Tetapi ya, yang lebih penting adalah bagaimana kita membuat jumlah yang tidak besar itu benar-benar bisa lebih bermanfaat. Ya, apa yang dilakukan oleh petani misalnya dengan melakukan inovasi, ya, dengan menggunakan pupuk-pupuk yang organik dan upaya-upaya lain, itu yang seharusnya lebih dibantu oleh pemerintah agar supaya tujuan kita untuk meningkatkan produksi dari pertanian itu menjadi bisa tercapai. Kalau sekarang ini kan balik-balik lagi, ya, kita mengatakan tidak tepat sasaran, walaupun jumlahnya kecil, nilai subsidi yang diberikan kecil, ditambah dengan tidak tepat sasaran, menjadi dampaknya terhadap peningkatan output, peningkatan produksi pertanian menjadi tidak tercapai. Sangat minim lah dampaknya terhadap peningkatan output tersebut, peningkatan produksi. Jadi satu kata, kalau menurut saya, ya ini adalah momentum untuk kita melakukan evaluasi total terhadap penyaluran subsidi pupuk. Kalau perlu kita berani untuk menggantinya dengan secara lebih ekstrim, kita menggantinya dengan pendekatan yang lebih baik, mekanisme yang lebih baik, yang bisa meningkatkan produksi pertanian kita. Oke, baik. Kita ada sebuah rencana yang mengatakan bahwa untuk mengubah subsidi pupuk ini menjadi sebuah bantuan langsung tunai. Bagaimana pendapat Pak Peter dan juga Pak Henry? Tapi kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Tadi kita terputus dengan BLT, bantuan langsung tunai. Ada wacana seperti itu yang mengubah subsidi pupuk menjadi bantuan langsung tunai. Anda sepakat dengan itu, Pak Henry? Ya, kalau menurut saya sebelum katakanlah dicarikan formula baru dalam memberikan subsidi kepada petani, menurut saya muara salah satu kelemahan dari petani dalam mengakses katakanlah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah termasuk subsidi ini adalah kelembagaan petani. Nah, jadi sesungguhnya petani ini kan dunia usaha. Tetapi pemerintah mendorongnya dia membangun kelompok tani. Nah, kelompok tani ini bukanlah sebagai suatu badan yang bersifat usaha, tapi dia lebih kepada mendorong kepada semacam kelompok belajar. Jadi harusnya pemerintah mendorong ini petani membangun koperasi-koperasi, membangun badan-badan usaha, ya, sehingga kalaupun ada subsidi, sehingga subsidi itu bisa katakanlah langsung ke kelembagaan petani. Misalnya pupuk tadi, ya, kan bisa langsung ke koperasi-koperasi petani. Tidak mesti dia membelinya lagi ke kios-kios. Gitu. Inilah saya pikir yang kesalahan mendasar. Termasuk misalnya kalaupun mau diberikan nanti subsidi pada pasca panen, ya, melalui mana lagi? Harusnya dia melalui koperasi-koperasi, lembaga usaha taninya
petani gitu, bukan kepada lembaga yang lain. Oke, baik. Nah ini coba kita tanya ke Pak Peter. Pak Peter, kalau tadi ya mekanisme terkait dengan pupukan ini kan seharusnya ada juga di ranah pupuk Indonesia, Pak Peter. Ini seharusnya seperti apa? Apa yang memang harus dilakukan dan sebaiknya seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh pupuk Indonesia? Ya, ini juga regulasi seperti tadi ya. Sebelum kita mengubah apapun, ya, yang harus kita lakukan adalah evaluasi secara menyeluruh, secara total. Termasuk misalnya melibatkan produsen, dalam hal ini PT Pupuk Indonesia, sebagai pelaku di dalam penyaluran subsidi pupuk. Itu kalau menurut saya ya sangat tidak tepat sebenarnya. Ya produsen ya produsen. Ya seharusnya tidak dilibatkan di dalam penyaluran subsidinya, ya, agar supaya kita bisa memastikan bahwasanya tidak ada konflik of interest di situ. Ya. Dan kalau kita sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh, secara total, barulah kita bisa merancang mekanisme yang baru yang benar-benar bisa meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi tersebut. Saya sependapat sekali dengan Pak Henry tadi. Ya. Kita dulu pernah memberikan namanya kredit likuiditas Bank Indonesia, ya KLBI. Ya. Itu dalam rangka untuk membantu koperasi dan petani. Ya. Dulu ada KKPA, ada KKUD, dan itu kita mendorong petani-petani kita untuk membangun koperasi. Dan melalui koperasi itulah kita membantu semua petani. Dan saya kira pendekatan ini juga bisa kita kembali, ya, bagaimana kita menyalurkan berbagai bentuk bantuan pemerintah melalui wadah yang seperti kata Pak Henry tadi adalah wadah usaha. Ya, koperasi itu adalah bentuk bagaimana petani-petani kita itu bergabung, bersatu, bergotong royong, membentuk sebuah badan usaha yang memiliki posisi bargaining, ya, daya tawar yang cukup. Mereka bisa mengakses, bisa punya daya tawar kepada pihak-pihak tertentu. Ya, sehingga itu jadi bisa mengurangi masalah. Salah satunya adalah agar tepat sasaran, paling tidak seperti itu, ya Pak Peter. Terakhir mungkin saya ke Pak Henry. Harapan mungkin dari para petani Indonesia sendiri untuk pemerintah dan juga penyalur subsidi pupuk seperti apa dari Anda, Pak? Ya, menurut kita pemerintah ya sebenarnya segera saja ya dukung upaya kita ini untuk menjadi petani yang ekologis, ya, yang menggunakan pupuk organik ini, ya. Itu saya pikir yang paling pertama, ya. Dan yang kedua, ya, tentu dukungan itu dalam bentuk pendidikan yang secara masif, ya, dilakukan, maupun dukungan alat produksi untuk pupuk organik sendiri, ya. Nah, yang kedua, di masa transisi ini, ya, tentunya banyak petani-petani yang belum memahami, tahu bagaimana menggunakan pupuk organik, ya mereka memang didukung, gitu, ya. Tetapi dukungannya itu ya memang dalam rangka dia untuk supaya jangan tergantung lagi kepada pupuk kimia ini. Oke, jadi ada sebuah edukasi di situ juga dan juga sosialisasi. Sama tadi ini kelembagaan usaha petani tadi, koperasi itu harus dibentuk gitu. Tidak seperti sekarang kelompok tani gitu. Kelompok tani ini dibilang sebenarnya kan goalnya adalah membangun badan usaha koperasi. Tetapi sampai hari ini bisa dikatakan jumlah kelompok tani yang bertransformasi menjadi koperasi itu sangat kecil sekali jumlahnya. Jadi gagal sebenarnya pemerintahan ini ya membangun kelembagaan usaha petani. Harus ada sebuah perubahan tadi. Kalau kata Pak Peter harus ada sebuah perubahan, itu mekanisme juga salah satunya di dalam sini, termasuk tadi kelembagaan untuk mengubah agar subsidi pupuk ini tepat sasaran. Terima kasih Pak Henry dan terima kasih Pak Peter telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita mengenai karut-marut subsidi pupuk dengan Ketua Asosiasi Petani Bapak Henry Saragih dan juga Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Dalam perbincangan di program Investor Daily Talk hari ini bersama saya Eliza Hasan. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa pemirsa untuk saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.